Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Hanifah, NIM 1811523010 dari kelas 03 Praktikum Basis Data Lanjut. Video ini berupa implementasi tentang modul 10 dan penjelasan query-nya. Terus juga video ini merupakan tugas untuk memenuhi ujian akhir semester praktikum BDL semester genap tahun 2020-2021. Nah, kita masuk saja. Jadi, modul 10 ini tentang pengembangan WebGIS mentoring tanah, bangunan, penduduk, dan pasar nagari Padang Luar. Di sini ada beberapa kebutuhan fungsional sistem yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Itu pertama ada kelompok tanah dengan 11 fungsional. Ada kelompok bangunan dengan 6 fungsional. Ada kelompok penduduk dengan 7 fungsional. Terus terakhir kelompok pasar dengan 13 fungsional. Untuk entity relationship diagramnya sendiri seperti ini. Di sini saya banyak menggunakan tabel building, building owner, serta land untuk proses implementasinya. Terus untuk query spesialnya sendiri ada 4 ini. ST distance itu gunanya untuk mengembalikan jarak antara dua geometri. ST contains itu dia akan menghasilkan nilai true jika geometri kedua sepenuhnya berada pada geometri pertama. Lalu ST within itu kebalikan dari ST contains, di mana dia akan menghasilkan true jika geometri pertama sepenuhnya pada geometri kedua. Lalu ada STS GeoJSON, itu gunanya untuk mengambil data geom dan menjadikannya sebagai elemen GeoJSON. Nah, kita masuk pada implementasinya. Yang pertama itu tentang menampilkan nomor rumah, alamat, dan geom dari rumah yang berada di atas tanah dengan ID 10. Manfaat fungsional ini itu nantinya para pengguna dapat mengetahui informasi tentang bangunan atau rumah yang berada di atas tanah tertentu. Di sini saya buat dengan ID 10. Lalu untuk query-nya seperti berikut. Di sini saya menggunakan query select untuk menampilkan nomor rumah, alamat, serta geom dari bangunan itu nantinya. Terus saya juga menggunakan ST contains untuk dia membuktikan bahwa benar rumah tersebut sepenuhnya berada pada atas tanah dengan ID 10. Nah, di sini saya juga menggunakan STS GeoJSON untuk menampilkan geom ke dalam data elemen GeoJSON dan memberi namanya dengan geometri. Nah, kita coba. Di sini implementasi query-nya dilakukan pada MySQL 8. Nah, di sini saya menggunakan database IO dengan beberapa tabel. Kita coba jalankan. Ya, maaf. Nah. Lalu di sini akan menghasilkan rumah dengan nomor F061, alamat seperti ini dan geometrinya seperti ini. Rumah tersebut berada pada atas tanah dengan ID 10. Kita mau mencoba yang lain seperti ID 2. ID sama dengan 2. Nah, akan menghasilkan rumah dengan nomor G003, itu dia berada pada atas tanah yang punya ID 2. Lalu selanjutnya nomor 2 itu tentang menampilkan 5 tetangga atau bangunan
yang ada di sekitar bangunan dengan pemilik bernama Salma. Nah, manfaat fungsional ini nantinya para pengguna dapat melihat tetangga atau bangunan terdekat di sekitar bangunan lainnya yang dimiliki oleh pemilik tertentu. Di sini saya membuat nama pemilik tersebut bernama Salma. Nah, karena query-nya ini saya cobakan terus tidak bisa, jadi saya bikin query baru. Nah, query-nya seperti ini. Di sini saya menggunakan query select lagi untuk menampilkan semua data dari bangunan tersebut. Lalu menggunakan query as a distance untuk menampilkan jarak antara bangunan terdekat dengan bangunan si pemilik bernama Salma tadi. Nah, di sini karena saya ingin mengambil bangunan dengan pemilik bernama Salma, di mana pemilik itu terdapat pada tabel owner, dan hubungan antara owner dengan building itu dia terdapat pada tabel building owner, sehingga saya melakukan join antara tabel building dengan tabel building owner. Nah, lalu hasil dari distance tadi saya buat dalam suatu kolom baru dengan nama jarak. Lalu hasilnya akan saya urutkan berdasarkan jarak terdekat sampai jarak terjauh menggunakan query order by lalu ascending. Dan di sini karena dimintanya 5 buah bangunan, saya menggunakan query limit lalu saya batasi menjadi 5 buah. Nah, kita cobakan. Sebelumnya, misalnya kita tidak tahu pemilik dengan nama Salma tadi, ID ownernya berapa. Jadi kita cek dulu. Select all from owner. Di sini kita bisa lihat owner dengan nama Salma itu punya ID 1410. Nah, lalu hubungan antara owner dengan building ini ada pada tabel building owner. Nih. Di sini ada kolom owner ID yang berasal dari tabel owner, lalu juga ada kolom building ID yang berasal dari tabel building. Nah, untuk itu kita gunakan join antara building owner dengan si building. Maka akan menghasilkan query seperti ini. Setelah kita menjoinkan antara building owner dengan si building, terus tadi kita ingin mengetahui bangunan yang punya pemilik bernama Salma, di mana Salma itu ID ownernya adalah 1410 yang seperti kita cari tadi, sehingga kita tambahkan di sini where owner ID dengan ID-nya 1410. Nah, jadi antara dari query ini sampai ini itu merupakan query untuk mencari bangunan atau rumah yang si ownernya adalah Salma tadi. Lalu kita jalankan query-nya. Nah, di sini akan ditampilkan 5 bangunan yang merupakan bangunan terdekat dari bangunan yang punya pemilik Salma tadi. Nah, di sini ini adalah bangunan yang dimiliki oleh si Salma. Lalu ini 4 bangunan terdekatnya. Dan di sini juga ditampilkan jarak antara bangunan tersebut dengan bangunan yang dimiliki oleh si Salma tadi. Nah, kita masuk ke terakhir.
yaitu tentang menampilkan jarak antara dua tanah tertentu. Nah, manfaatnya dengan adanya fungsional ini, itu para pengguna bisa mengetahui atau memperkirakan jarak suatu tanah dengan tanah lainnya. Di sini saya mencobakan tanah dengan ID 5 dan tanah dengan ID 9. Terus saya menggunakan query select untuk menampilkan jarak tersebut, di mana jarak tersebut itu ditampilkan menggunakan query stDistance. stDistance ini nantinya akan mengembalikan jarak dari dua tanah tersebut. Nah, kita cobakan implementasinya. Nah, di sini hasil dari stDistance ini akan saya buat dalam suatu kolom baru dengan namanya distance. Kita coba jalankan. Nah, maka akan menghasilkan jarak antara tanah dengan ID 5 dengan tanah ID 9. Misalnya kita mencoba mengganti tanah dengan ID 23 dengan tanah ID 14 contohnya. Nah, akan menghasilkan jarak antara dua tanah tersebut. Sekian dari video penjelasan tentang implementasi modul 10 saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.